Halo teman-teman, balik lagi dalam Professional Corner bersama saya Hendy. Nah teman-teman, episode kali ini kita akan membahas mengenai Talent Acquisition Series ya, atau Recruitment Series teman-teman. Jadi untuk khusus topik kali ini, kita akan bahas bagaimana sih proses rekrutmen di industri banking. Nah, telah hadir bersama saya hari ini adalah Talent Acquisition Division Head dari PT Bank MNC International Tbk, Bro Ahmad Mawardi. Halo bro, apa kabar bro? Sehat banget Pak Hendy. Jawabannya sangat strong banget nih wordnya. Bro, thank you banyak sudah bersedia hadir di Professional Corner. Gini bro, jadi seperti biasa kan kalau di Professional Corner tuh kita mau tahu dulu nih narasumbernya itu siapa sih gitu ya. Cerita dikit dong bro, ini kok bisa sampai kerja di MNC Bank itu gimana? Oke, terima kasih ya sebelumnya sudah sharing dan invite terkait memang Professional Corner ini gitu ya. Sharing sedikit Bro Hendy, saya pribadi memang lulusan waktu itu salah satu universitas swasta ya yang ada di Lampung. Jadi jurusannya mungkin kalau teman-teman pada bilang orang HR atau rekrutmen itu harusnya mungkin psychology, teknik industri atau mungkin hukum ya. Mungkin kalau dikasih tahu saya adalah lulusan S1 sastra Inggris ya. Sastra Inggris. Makanya saat mungkin kalau ngomong-ngomong sama teman-teman yang ada di universitas segala macam pada kaget gitu ya. Sastra Inggris Kak, begitu ya. Nah, ceritanya waktu itu memang agak bingung ya. Bagaimana bisa mungkin ya. Saya kan tipe orangnya adalah suka ketemu orang begitu ya. Jadi mau dimanapun ketemu orang kayaknya it's my passion gitu ya kalau ketemu orang. Awal-awal lulus memang sempat bingung ya mau kemana begitu. Saat itu memang memberanikan diri dari Lampung untuk nyebrang Selat Sunda lah waktu itu. Bernazar saya memang harus jadi orang sukses begitu ya. Supaya nanti kalaupun pulang kampung ya ada sesuatu yang mungkin di bawah begitu ya. Saat itu memang langsung ke Bekasi ceritanya. Ke Bekasi sempat 3 bulan, sempat di tour and travel waktu itu. Ya, tour and travel yang which is memang pekerjaan waktu itu memang jadi orang marketing. Menjual produk wisata dan tour and travelnya dari Lampung. Karena memang waktu itu memang dari Lampung. Jadi kewajibannya memang menjual apa aja yang ada di Lampung waktu itu. Nggak lama, hanya 3 bulan sempat apply juga karena memang which is masih fresh graduate, artinya masih harus cari yang memang benar-benar passionnya kita, passionnya saya waktu itu. Sempat apply waktu itu tapi nggak tahu kok ini ke headhunter waktu itu ceritanya ya, dipanggil headhunter. I'm wondering gitu ya, ini headhunter apa ya? Nggak familiar banget waktu itu headhunter itu apa. Sempat searching dulu headhunter apa, sistem kerjanya bagaimana dan workflow-nya bagaimana, etc. gitu ya. Memberanikan diri untuk proses. Kantornya waktu itu di Jakarta Selatan ya. Kita bisa bilang mungkin dari Bekasi, saya orang pendatang nggak tahu waktu itu harus ngapa-ngapain. Lucky for me at the time gitu ya, senior yang ada di sana ngasih arahan untuk jalannya segala macam. Dari segala macam jalan sampai sini sampai dikasih tahu ya. Sering berjalannya waktu goal. Nah akhirnya sempat 1 tahun sekian bulan di sana. Nah selama proses itu MNC kebetulan menjadi klien ya waktu itu. Ya mungkin namanya jodoh saat itu. Tapi saat itu lulus sebenarnya dari satu headhunter ke headhunter yang lainnya dulu. Waktu itu memang kantornya di hire untuk dimintakan kerjasama di Singaporean headhunter. Lokasi di SCBD. Nah sambil saat waktu memang di SCBD MNC tetap kontak waktu itu ya. Matt, bos tetap maunya lo nih, kira-kira gimana, kapan bisa ketemu segala macam seperti itu. Ya udahlah, mungkin jalannya saya coba untuk datang ke MNC untuk interview waktu itu. Ternyata cocok ya, dalam arti memang selama proses waktu di headhunter saya closing 1 posisi aja waktu itu. Tapi memang hanya 2 batch kirim CV sih, bro. Dalam artian waktu itu untuk marketing director, untuk di multi finance-nya. Closing ya cukup oke lah untuk closing waktu itu. Saat itu memang awal-awal tahun untuk angka salesnya begitu ya. Karena kan headhunter yang seperti baru tahu juga ya, kita kan ngelihat dari angka sales, performance dan baru kita dapat fee-nya biasanya begitu. Saat itu resign ke SCBD, MNC tetap kontak dan lucky for me juga waktu itu langsung ke MNC ya. Jadi officially di 2013 memang join ke MNC sampai saat ini.
Di 2013 sampai 2018 ditempatkan di holdingnya MNC, which is right now namanya adalah MNC Asia Holding Tbk di BHIT. Di sana ngebantu MNC dalam support dan memberikan CV-CV terbaik untuk posisi level managerial up sampai director level. Waktu itu memang fokusnya memang untuk di financial industry. Saat itu juga membantu beberapa industri di MNC ya, di media sampai juga untuk yang di propertinya seperti itu, untuk airlines dan investment others gitu ya. Officially di 2018 sampai sekarang diminta bantu untuk di banknya gitu. Jadi pada bertanya waktu itu, emang MNC punya bank gitu ya? Ya, itulah jadi tugas waktu ya untuk sembari company branding dari MNC Bank waktu itu hingga saat ini. Proses yang dilalui di rekrutmen di bank tentunya ya dari proses awal ya. Jadi proses end to end prosesnya segala macam sampai proses screening segala macam sampai checking slick segala macam seperti itu. So far itu sih kalau sekilas ya history bisa ke MNC total. Jadi kalau misalnya di rekrutmen sudah jalan 13 tahun ini dan di MNC mau jalan 11 tahun ini. Sudah lumayan ya bro ya. Sudah lumayan ya. Bro gini, tolong jelasin dong bro sebetulnya kalau prosedur rekrutmen itu di perbankan itu seperti apa sih? Commonly kalau proses rekrutmen mungkin sama ya kalau bisa dibilang. Nggak ada yang beda baik banking ataupun non banking gitu ya. Dalam artian pasti sama begitu ya. Nah, tinggal yang membedakan adalah mungkin kalau di banking atau mungkin yang sektor financial yang lain, especially di multi finance kita pasti lakukan slick checking ya. Slick checking ini adalah yang jadi priority di kita, which is karena kita akan melihat semua data-data kalau kita bisa pinjaman ya, pinjaman si kandidat. Reasonnya kenapa sih sebenarnya mungkin kalau kita perlu harus melihat seperti itu. Mungkin ada beberapa generasi kemarin yang mungkin ada di open tuh cek checking ya pada ribut kan kenapa itu harus dicek segala macam kan itu segala macam kayak personal info seperti itu. Tapi kalau di banking atau multi finance kita perlu untuk cek itu. Kenapa? Kita tujuannya adalah kita namanya bekerja ya. Terutama mungkin kalau teman-teman sales ya, kalau di banking which is mau funding atau lending, saat mereka punya pinjaman dan itu nunggak, yang which is kan pasti mereka akan di call atau akan dicari dengan pihak-pihak collectionnya begitu ya. Nah kita maunya fokus, namanya orang marketing atau kita kan akan pegang uang dari nasabah seperti itu. Nah gunanya untuk cek slacking itu adalah untuk menghindari, memitigasi resikonya supaya mereka menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kaidah dan targetnya begitu. Kita nggak mau uang nasabah yang dipakai takutnya nanti malah jadi fraud digunakan untuk A, B, C segala macam. Nah itu gunanya sebenarnya kenapa kita industri banking harus lakukan slick checking begitu. So it's a mandatory ya bro it's ya? Mandatory, wajib seperti itu. So jadi dengan kata lain teman-teman, kalau Anda ingin masuk banking, pastikan tuh slicknya harus bagus gitu ya. Jangan sampai ada cacat gitu kan. Punya pinjaman tapi ya harus lancar seperti itu sih. Siap. Bro gini, ada yang bilang bro, masuk banking itu nggak gampang gitu ya. Jadi kadang-kadang butuh luck dan non-luck juga gitu ya supaya bisa join. Tapi sebetulnya bro, untuk bisa masuk ke banking industri itu kriterianya itu harus seperti apa sih? Kalau dicari ya, mungkin selama 6 tahunan terakhir ini di MNC Bank kita lihat ya, kalau untuk anak-anak fresh graduate tentunya itu paling mudah untuk melakukan atau masuk ke dunia banking seperti itu. Karena some of mungkin banking juga nggak hanya MNC Bank gitu ya, beberapa teman-teman di luar banking sana rekruter pasti mereka ada namanya program MDP segala macam seperti itu. Itu adalah starting point teman-teman untuk masuk di dunia banking, which is mungkin MDP-nya nanti penjurusannya untuk marketing ataupun untuk sisi supportingnya seperti itu. Tapi basically yang harus mungkin teman-teman punya secara basic gitu ya, kalau mereka pengen join ke banking adalah mereka itu harus, ini semua sih sebenarnya ya, kita bisa bilang ya open mind ya, seperti itu. Namanya commonly kalau anak-anak fresh graduate ini kan maunya bekerja biasanya, idamannya, oh maaf ngomongnya gajinya mau langsung sekian gitu ya, atau posisinya mungkin mau langsung manager gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa saja, tapi kan proses untuk melalui semua ini, which is kalau kita bisa bilang level manager segala macam ke depan, tapi kan secara day to day-nya nanti kan mereka akan menghadapi kayak tantangan masalah seperti itu. Dilihat secara leadership-nya bagaimana. Nah,
lebih seperti itu. Artinya mereka yang paling penting adalah harus memiliki seperti open mind terlebih dahulu, yang which is kalau misalnya di guide oleh senior segala macam pasti harusnya mereka menerima. Nah ini yang kadang-kadang kita harus mungkin pupuk dari dini mungkin ya, seperti itu. Bro gini, jadi kalau bicaranya adalah katakanlah ya personal kapabilitas gitu ya, bahwa ketika Anda ingin kerja di banking ya artinya mentalnya juga harus siap untuk di-guide dan sebagainya. Nah tapi gini bro, secara kompetensi mungkin ya bro ya, apakah ada spesifik kompetensi yang wajib katakan untuk anak-anak fresh grade itu harus udah punya dulu nih untuk bisa masuk bekerja di industri banking? Kalau kompetensi biasanya kita lebih banyak melihatnya itu adalah soft skill-nya ya. Dalam artian sisi soft skill ini yang mungkin kalau kita bisa bilang dari universitas itu memang sudah disediakan begitu ya. So that's why biasanya kita juga melihat dari sisi soft skill. Let's say ya memang secara communication skill-nya dia bagaimana seperti itu ya. Let's say kalau beberapa posisi untuk supporting kita di data reporting biasanya seperti itu. Excel-nya bagaimana seperti itu. Commonly memang kita akan melihat seperti itu. Ini balik lagi ke sisi kebutuhan dari perusahaan atau si user di bank tersebut ya. Mau bagaimana seperti itu. Kenapa bisa dibilang communication skill is ya bisa dibilang mandatory seperti itu. Atau mungkin yang paling terpenting kalau kita industri di bank gitu ya, kalau mungkin teman-teman jadi seorang marketing atau sangat suka ke arah sana, namanya banking atau perusahaan lain ini kan kalau bisa dibilang ya sebagai kita nanti kalau saat join kan sebagai brand ambassadornya begitu ya. So that's why kita harus lihat juga secara ngomongnya kita appearance kita harus sudah mulai touch up segala macam seperti itu. Itu dulu sih sebenarnya yang harus kita miliki seperti itu. Bukan berarti memang enggak ya, dalam artian kita bisa dibilang mereka harusnya kok saya enggak good looking segala macam. Kita sebenarnya enggak seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah karena ini setiap perusahaan enggak cuma banking ya. Kita itu kalau masuk ya kita akan jadi brand ambassador seperti itu. Brand ambassador yang artinya ya kita yang akan merepresentasikan dari perusahaan kita. Kalau maaf ngomongnya Anda jualan gitu ya. Tapi Anda tidak mewakili dari brand yang Anda jual. Nah, itu kan customer pun akan berpikir maaf ya Anda aja mau jualan gitu ya, tapi maaf ngomong kok Anda begini gitu ya. Ya soft skill seperti itu yang harusnya mungkin teman-teman harus aware sejak dini, selain communication segala macam, tapi yang luar dari itu adalah sisi dari kita sendiri seperti itu. So jadi nggak hanya bicara technical kompetensi ya bro ya, tapi juga ada soft skill yang tentunya teman-teman bisa develop juga gitu kan sebagai bahan persiapan gitu ketika teman-teman ngelamar ke industri banking gitu ya. Nanti teman-teman juga udah ready for use gitu ya bro ya. Yes, correct. Bro gini, kalau di MNC sendiri Anda melakukan sourcing tuh channelnya apa aja sih bro? Sourcing sebenarnya kita ada dua ya. Lebih bisa dibilang kita professional sama yang memang fresh graduate. Professional which is pro hire begitu ya. Commonly kan sekarang biasanya kita pakai LinkedIn ya. Pasti itu the one and only pastinya sekarang. Ya mungkin the secondary yang ada beberapa ya job trade segala macam seperti itu. Tapi especially kita lebih banyak channeling sekarang kita buka ke kampus ya. Dalam artian kita lebih galakkan seperti itu. Kenapa? Kita kan sekarang di MNC Bank sendiri kita mulai namanya mobile banking kita digital gitu ya. Artinya kita sourcing pun memang harus banyak-banyak anak tech sekarang kan. Anak-anak gen yang kita bisa bilang sekarang gen Z seperti itu. Nah kita banyak banget sekarang membuka channeling dengan teman-teman yang ada di universitas. Kita co-branding ya segala macam terkait kita company punya bagaimana seperti itu. So far itu yang kita lakukan. Jadi kalau untuk tadi bro bilang ada partnership dengan kampus-kampus gitu ya. Untuk employer brandingnya sendiri gimana bro? Kita biasanya adakan seperti job hiring seperti itu ya, sama mungkin ada beberapa kampus juga kita lakukan seperti seminar seperti itu, yang which is di dalamnya mungkin kita kasih biasanya untuk teman-teman atau universitas-universitas yang mahasiswanya di lulusan terakhir biasanya kita kasih seperti seminar bagaimana caranya one off ya, kita mungkin selalu kerjasama dengan beberapa kampus ya, bagaimana cara mempersiapkan dunia kerja segala macam seperti itu. At the end kita juga akan sharing lowongan kita itu apa aja sih ke mereka, jadi that's why kalau misalnya mereka mau apply, kita langsung proses biasanya. Atau yang terakhir kita juga selalu memberikan kesempatan kita open untuk internship program biasanya. Internship itu kita sebagai cikal bakal karena di kita biasanya dari anak-anak internship akan kita ambil untuk jadi karyawan kita. Kenapa bisa langsung seperti itu ya, karena mereka kita nggak mau cari orang dari luar lagi. Karena which is anak-anak magang kan biasanya sekarang banyak ya. Sampai 6 atau 1 tahun mereka ambilnya. Nah mereka secara jangka waktu 6 sampai 1 tahun ini mereka sudah tahu nih secara culture kita bagaimana. User-usernya sudah tahu nih apa anaknya ini gimana seperti itu ya.
daripada kita ambil darah baru lagi dari luar, dan sedangkan mereka sudah tahu gimana kita, ya kita ambil saja mereka untuk jadi karyawan kita, seperti itu sih. Karena itu juga akan nanti membantu proses asimilasi juga ya bro. Yes, ya. correct, seperti itu. Bro gini, jadi sebetulnya kalau bicara tren, sekarang tuh di industri banking sendiri tuh trennya gimana sih bro untuk rekrutmennya? Kalau tren rekrutmen itu, kalau kita bisa bilang tren rekrutmen kan semua sama ya. Cuma kalau di kita, di sisi MNC Bank sendiri, kita biasanya akan ada dua ya. Kalau saya bisa bilang, kita lebih upskilling skill, terutama teman-teman yang memang untuk karyawan lama, sama sembari kita akan cari dari luar baru, seperti itu. Kenapa kita bisa bilang harus ada kayak talent pool, kalau kita bisa bilang ya, upskilling skill. Bagaimana nanti akan kita melihat dulu nih. Kalau misalnya sebuah posisi itu resign, kita akan lihat nih talent kita yang di dalam ini siapa dulu yang akan menggantikannya. Sembari mungkin kita akan lihat yang dari luar bagaimana, seperti itu. Nah ini yang salah satunya kita lakukan supaya dalam artian ya bertahap ya ke atas. Posisi di sana ada berapa orang, jadi supaya nanti akan ada kayak peremajaan untuk posisi baru. Yang kedua tentunya yang paling penting seperti yang di info tadi adalah untuk company branding, trennya seperti itu. Kalau brandingnya kita sudah terkenal, bukan berarti kita nggak harus melakukan company branding. Nah, justru ini yang harus dilakukan semua perusahaan ya. Karena pasti yang namanya kayak dicekokin ya. Oh, walaupun mereka lihat saya sudah tahu MNC, tapi kan commonly mereka taunya MNC refer to media, seperti itu, refer to ini begitu kan. So that's why kita juga harus turun gunung, ibaratnya menjual kembali nama perusahaan kita itu seperti apa. So that's why kita harus memang namanya company branding ini harus dilakukan supaya namanya tahu seperti itu. Karena di dalamnya kita nggak hanya cuma kerjasama terkait company branding, akan tapi let's say kalau misalnya dari kampus tersebut mau company visit ke kita bisa lakukan internship contohnya kalau mereka lagi butuh dan kita lagi butuh, itu sangat baik seperti itu sih. So jadi kesimpulannya teman-teman ya, ini mungkin untuk yang rekruter yang udah berpengalaman gitu ya. Jadi kalau kita bicara employer branding gitu ya, jangan karena sudah dikenal oleh masyarakat, terus kalian nggak ngelakuin apapun gitu kan. Yes, correct. Bahwa tetap itu harus di-maintain teman-teman, supaya top of mind-nya market itu tahu bahwa perusahaan kalian tuh tetap hadir, tetap ada. Tetap hadir. Gitu ya bro. Gini, jadi sekarang kalau kita bicara rekrutmen, salah satu topik yang hotnya itu adalah perbedaan generasi bro. Nah, selalu cerita dong bro soal itu bro. Ada nggak mungkin 1-2 cerita gitu ya yang bisa di-sharing? Kalau perbedaan generasi mungkin yang paling unik ya generasi yang sekarang gitu ya. Dalam artian yang unik itu saat di approach ya. Mereka tuh selalu bertanya di depan gitu ya. Jam kerjanya bagaimana begitu. Gajinya bagaimana seperti itu. Oh, usernya bagaimana, kerjanya hari apa aja. Nah, ini jadi sesuatu yang mungkin unik di kita seperti ya, which is kalau misalnya kita selama ini adalah pro hire, tapi kita sudah mulai memasuki masa-masa seperti ini begitu ya. Artinya mereka akan hitung-hitungan dulu di depan begitu ya. Tapi yang kita lakukan selama ini adalah kita harus pelan-pelan memang menginformasikan ke mereka. Artinya terbuka aja apa adanya begitu ya. Let's say kalau bisa dibilang kita nggak menjanjikan apapun di depan. Let's say kalau kita bisa bilang ya kita WFO terus begitu, atau kita ada WFA atau flexible hours buat mereka begitu. Ya somehow ini kalau misalnya kita terbuka di depan kan pasti mereka akan mengerti kondisinya. Let's say kita jelaskan kenapa sih harus WFO gitu ya. Nah tapi kan beberapa mungkin ada yang mencari, oh kak maaf saya menolak karena maunya saya mau flexible hours atau ada WFA-nya. Nah itu nggak salah juga begitu. Tapi yang paling penting adalah untuk mengatasi atau mungkin melihat generasi sekarang, memang kita harus keterbukaan itu perlu di depan ya di awal, supaya artinya kalau mereka biasanya sudah join di kita itu mereka tidak akan, kalau misalnya secara fakta ini disampaikan memang sama ya udah, cuma saat tidak sama saat fakta ini pasti mereka akan resign seperti itu. So jadi perlu transparansi ya bro. Perlu transparansi. Bro cerita dong secara umum gitu ya. Kalau tantangannya rekrutmen di banking itu seperti apa sih bro? Kalau tantangan setiap pekerjaan, setiap usaha yang kita lakukan pasti selalu banyak tantangan seperti itu ya. Kalau di banking sendiri awal-awal mungkin masuk sebelum COVID kalau kita bisa bilang, which is kita selalu ngeliat COVID. Kita banyak persaingan mungkin di peer-to-peer lending atau mungkin sesamanya mungkin ya sekarang ya. Tapi setelah mungkin COVID datang menerjang seperti itu ya, persaingan itu mungkin kalau kita bisa bilang saat ini ya
top of mind ya, banking is the safety industry ya, untuk financial begitu. Kenapa bisa dibilang kayak gitu ya? Karena memang selama COVID ini ya syukurnya kita memang tidak ada yang namanya kita melay off orang begitu ya. Dan lainnya ya mungkin hal ini juga yang menjadikan kita namanya industri perbankan itu ya paling top begitu ya. Dimanapun ya, saya belum pernah dengar juga di bank-bank lain seperti itu tidak ada yang namanya nge-lay off. Nah itu sih. Oke, bro gini, mungkin lanjut nih. Kalau kita bicara cara kerja ya, jadi post COVID itu kan cara kerja profesional itu sudah mulai berubah ya bro ya. Yang tadinya mungkin full di work from office gitu kan. Sekarang itu kan sudah ada yang fleksibel, ada yang work from home gitu ya. Nah gimana tuh industri banking itu merespon itu bro? Khususnya di MNC ya bro? Kalau industri kita satu kasih waktu kesempatan kita di digital banking kita ya. Digital banking kita memang teman-teman kita sudah berikan beberapa keleluasaan ya. Artinya mereka pun tidak harus datang on time ke kantor seperti itu awal-awal ya. Awal kita lakukan seperti itu dan pulang pun bisa kapanpun karena mereka kan akan membawa pekerjaan ke rumah seperti itu dan mereka dituntut juga ya, let's say kalau ada apa-apa dengan sistem digital kita pasti mereka Sabtu Minggu pun akan on seperti itu. Nah, so that's why kita memang ya memberlakukan flexible hours sih seperti itu. Sama beberapa industri kalau di banking kan mungkin kita flexible hours ada di sisi teman-teman treasury ya, yang which is mereka buka market itu selalu lebih pagi dan so that's why mereka closingnya lebih cepat dan pulangnya pun lebih awal begitu. Itu udah common seperti itu di kita. Ya itu sih yang jadi memang sekarang kondisinya di kita. Oke, bro gini. Jadi mungkin ya bagi yang senior nih ya bro ya. Nah ini teman-teman juga banyak yang nanya nih. Ini pertanyaan bro dari teman-teman sebetulnya bro. Kalau saya sudah senior gitu ya di suatu area of expertise gitu ya. Katakanlah misalkan saya di finance gitu kan. Udah senior tapi non banking. Tiba-tiba saya mau pindah nih ke banking. Is it possible bro? Sangat-sangat possible. Satu kasus kemarin ya mungkin akan join di kita gitu ya. Kalau di kita memang cari itu balik lagi ke nature industrinya ya. Sama posisi yang akan kita cari biasanya. Kalau mungkin finance sama banking itu mirip-miripnya adalah di mana di sisi collection biasanya. Ya mungkin di supporting which is some function mungkin seperti internal auditnya atau mungkin di sisi HR-nya seperti itu. Apalagi mereka kalau di sisi finance di luar dari banking kan banyak cabang biasanya. Nah ini yang biasanya kita ambil biasanya seperti itu. Kalau secara sertifikasi segala macam itu bisa diikutkan nanti seperti itu. Tapi yang paling penting secara knowledge, secara memang industri finance yang mereka sudah tahu di kita. Tinggal bagaimana nanti kita bekali dengan produk knowledge dari perbankannya itu seperti apa, seperti itu. Yang jadi PR mungkin ya pelan-pelan balik lagi open mindnya ini, walaupun sudah senior yang penting jangan mentang-mentang gue senior biasanya seperti itu ya. Yang kadang-kadang harus dilihat ya namanya kita baru masuk, kita masuk, lihat, pelajari ya baru nanti kita eksekusi selanjutnya bagaimana. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Jadi apakah possible seperti itu. Saya pun di HR mungkin nggak harus cari orang dari banking biasanya. Yang penting kan kalau dunia common ilmu seperti kita ini kan common gitu ya. Jadi yang penting adalah secara mindnya sama attitude-nya yang paling penting harus dilihat seperti itu sih. So jadi teman-teman tuh ya pertanyaannya udah dijawab oleh Bro Ahmad gitu ya, bahwa teman-teman yang memang nggak punya pengalaman banking, as long posisinya memang relatednya juga cocok gitu ya untuk yang non banking, bisa banget untuk pindah ke banking teman-teman gitu ya. Bro lanjut, saya mau ngomong yang painful nih bro. Kalau kita recruiter ya bro ya, salah satu masalah mungkin yang sering kita hadapi gitu ya, ketika kita dapatkan kandidat yang sudah sign offer, suddenly mereka ghosting bro. Apa yang Anda lakukan? Ini balik juga ya kalau ditanya, mungkin kan ada beberapa banyak perusahaan recruiter juga yang ghosting kandidat gitu ya. Tapi bedanya kalau ini udah signing biasanya ya. Kasus beberapa sudah terjadi seperti itu. Mungkin teman-teman recruiter atau HR di luar sana pun akan menghadapi kondisi yang sama seperti itu ya dengan kita. Cuma sebelumnya saya kasih gambaran begini ya. Bagaimana kalau dibalik begitu ya. Dibalik dalam artian saat mereka harus join Senin, tapi let's say seminggu atau 2 minggu sebelumnya dari pihak perusahaan akan menginformasikan, Kak sorry posisinya di cancel, kita ada bukan layoff bahasanya, kita ada mungkin transisi peremajaan, jadi maaf kita akan coba untuk proses kakak tidak kita lanjutkan seperti itu ya.
bagaimana kira-kira kan artinya kan, tapi gambarannya seperti ini, seperti di jalan ya. Artinya antara motor dan mobil. Saat memang motor yang salah, pasti yang akan disalahkan tetaplah si mobil. Kalaupun mobil yang salah, ya mobil tetap disalahkan. Karena yang kita lihat adalah yang paling besar, seperti itu. Di jalan begitu ya, kondisinya seperti itu. Nah, konteksnya sama. Kalau mereka ghosting kan artinya ada apa ini, seperti itu. Kita coba cari tahu. Artinya kan secara kerjanya kita kalau dunia HR sendiri nyarinya dari nol lagi seperti itu. Sedangkan kan mungkin ya kita itu punya kandidatnya cuma dia begitu. Sedangkan pemenuhan SLA kita itu harus sudah berjalan begitu. Harus let's say maaf ngomong ya, pasti mungkin teman-teman HR atau mungkin teman-teman kita yang lain udah mempersiapkan kartu namanya, laptopnya, segala macam semuanya begitu kan. Tapi at the end mereka ghosting gitu aja. Even mereka susah dikontak. Nah, kalau teman-teman yang info ke saya biasanya mereka selalu minta pendapat bagaimana caranya kalau saya misalnya mau menolak seperti itu. Ya wisely sih kalau saya bisa bilang, saya rekomendasikan ke teman-teman adalah temui pihak perusahaan sana. Temui ya, jangan coba let's say konfirmasi by WA segala macam atau cuma telepon atau even ghosting gitu ya. Temui secara baik-baik, informasikan apa aja yang ada mungkin. Pihak HR di perusahaan yang akan menerima itu mungkin ya satu sisi mungkin mereka akan melihat awal-awal kok begini, tapi pelan-pelan kita lihat juga dari attitude-nya teman-teman kan, ngelihat, coba mengerti begitu ya. Pasti itu mereka akan sangat ini karena you know ya, dunia HR itu sempit begitu. Someday kita pasti akan ketemu lagi dengan mereka. Someday loh. Nah kalau mungkin kita memberikan impact atau mungkin yang experience yang buruk kan ya nggak tahu. Mungkin kalau ketemu kedua kalinya ya nggak tahu ya diproses atau tidak ya, sama lah seperti CLBK pasti ada pastinya nanti. Seperti itu sih, it's common seperti itu. Bro, tapi cerita dong bro, apa sih hal-hal yang bisa bikin seseorang itu tuh gagal untuk diproses lebih lanjut di industri banking ya bro? Oke. Ada dua ya, selain mungkin secara kualifikasi atau user mungkin yang tidak mungkin cocok saat mungkin setelah interview. Yang kedua yang paling kita temui banyak seperti yang diinfo di awal tadi, memang hasil cek slicknya. Nah, ini yang kadang-kadang hasil cek slick mungkin 1, 2 kategorinya kan ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, which is itu dengan jenjang harinya dia saat pembayaran ke pihak terkait mungkin agak lama ya, seperti itu. Ini sangat fokus ke situ seperti itu. Jadi dalam artian kita akan info juga ke user. Nah, mereka akan coba mengamini, tidak melanjutkan seperti itu ya. Karena terkait ya tadi industri banking dan multi finance biasanya seperti itu, akan melihat secara ini posisinya bagaimana. Kok banyak banget begitu ya. Kalau cuma 1, 2 mungkin ya oke lah. Tapi kalau misalnya banyak banget yang ini kita agak khawatir begitu ya. Supaya nanti ke depannya nggak terjadi apa-apa. Karena basically kalau terjadi apa-apa yang salah siapa coba? Rekrutmennya. Yang ngerekrut siapa gitu kan. Nah, ini yang harus kita lihat ke depannya. Makanya orang-orang rekrutmen ini PR-nya ke depan memang harus benar-benar checking ini di awal bagaimana. Ibaratnya lebih bagus lama di depan daripada nanti ada apa-apa. Kalau kita di MNC kita tambahin juga, biasanya kita cek secara validasi ijazahnya. Ijazah sama ya yang lain, tapi ijazah biasanya kita temukan kok tidak lulus keterangan itu ada. Jadi kita biasanya cek seperti itu saat interview kan, lulus. Kita cek validasi terus seperti itu supaya nanti someday itu tadi nggak akan terjadi kenapa-kenapa. Kalau semuanya aman ya kita lakukan, cuma kalau tidak ada ya sampai kita juga harus cek ke diktinya segala macam. Ini bener nggak ijazah? Ternyata ada. Ternyata itu memang tidak valid seperti itu. Kita tidak lanjutkan. Itu sih. Bro, ini menarik nih. Boleh sharing dong bro, 1, 2 cerita bro ya. Mungkin yang udah bro alamin gitu ya. Ketika seseorang itu akhirnya gagal bro, boleh sharing nggak? Gagal dalam artian? Untuk rekrutmennya bro. Yang menarik nih bro nih. Oke. Ulangi dong. Misalkan ya, bro lagi mau rekrut satu posisi. Udah diproses nih di awal, tapi ketika sudah melalui 1, 2 proses akhirnya gagal. Nah itu biasanya tuh apa bro? Kendalanya ya. Untuk posisi itu biasanya kita kalau yang selama ini terjadi ya udah diproses tapi gagal terjadi ya biasanya terkait tadi ya user ini maunya gimana. Biasanya kita nggak tahu ya, user ini harusnya suka
Tapi tiba-tiba kok mungkin setelah ketemu yang kedua, ketiga, oh malah suka yang ini, seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga cara mengemasnya, karena kan kita proses kandidat nggak cuma satu batch, biasanya kita akan kirimkan CV beberapa seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan menolaknya sekarang dari pihak HR-nya seperti itu bagaimana. Itu sih Kak. Ya itu juga masalah yang sering umum terjadi juga teman-teman, bahwa umum banget perubahan dari user gitu ya, tapi kita sebagai recruiter juga harus ya pinter-pinter lah gitu ya bro, untuk bisa supaya win-win solution lah bagi semuanya. Yes, correct. Bro gini, jadi mungkin sekarang kalau kita bicaranya HR, kita bicara juga teknologi ya bro ya. Yes. Nah dari MNC sendiri bro, untuk melihat teknologi ini bagaimana cara mengadaptasikannya ya? Banking, kita bicara bisnis banking ya, dalam artian banking apalagi secara konvensional, secara bisnis. Walaupun kita digital, memang platform kita sudah punya, tapi pelan-pelan secara term of business kita belum bisa mendigitalisasi hal itu semua. PR-nya kita terberat adalah memang pelan-pelan, dalam artian memang membawa sistem digitalisasi ini dalam semua hal seperti itu. Nah, yang jadi tren sekarang memang kita berusaha ya untuk mengikuti seperti itu. Nah, mau nggak mau dalam segi people segala macam kita juga akan coba penuhi seperti itu. Tapi yang dalam paling penting adalah proses semuanya ini ke depan apakah bisa sama secara digitalisasi ya masih ongoing ya. Tapi dalam artian karena kan kita kalau di banking ada proses kredit sebenarnya. Yang which is kalau proses kredit kita nggak bisa semuanya secara digitalisasi karena itu adalah perlu yang namanya ada signing on sign kertas ya, namanya pencairan uang seperti itu. Itu sih yang harus kita lihat. Nah mungkin kalau khusus untuk rekrutmen sendiri ya bro, karena kalau kita bicara proses rekrutmen biasanya kan ada mungkin ada interview HR gitu ya, ada psikotes, ada interview user gitu ya. Tapi kalau dari sisi MNC Bank sendiri, apakah sudah ada yang diproses secara online atau menggunakan teknologi lebih lanjut bro? Kalau secara teknologi kita belum saat ini, tapi kita lebih memang menggunakan validasi data yang seperti yang sekarang kita gunakan ya. Ya mungkin yang secara common ya, secara online interview segala macam. Tapi basically ini honestly speaking ya, kalau saya pribadi kalau ketemu orang itu lebih enak secara face to face begitu ya. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikannya, karena mungkin proses sudah ada, tapi commonly kita adalah seorang HR itu maunya ketemu secara fisik gitu ya. Kenapa? Karena kita kan kalau ketemu seperti ini enak. Nggak tahu secara gesture tubuh segala macam kita bisa lihat sebenarnya dia ini kan kita kan namanya kalau interview teman-teman itu kan nggak cuma ngelihat muka begitu ya, tapi ya gesture tubuhnya bagaimana, secara peremajaannya memakai pakaian bagaimana, seperti itu segala macamnya. So that's why kalau secara teknologi kita pelan-pelan, yang kita bisa lakukan saat ini adalah memang secara validasi untuk collect data, biasanya seperti itu ya. Saat mungkin mau mereka onboarding kita mulai melakukan. Tapi kalau secara interview dan lain-lain kita masih lakukan secara fisik by manual seperti itu. Karena basically ya mungkin walaupun sudah lama di HR bukan berarti kita tidak menerima perubahan. Ada beberapa yang masih kita berjalan, tapi ada yang beberapa juga masih kita on track seperti itu. Nah, bro, ini menarik nih. Tadi kan bro bilang gitu ya, kalau ketemu itu kita bisa ngelihat ya body language-nya gitu kan. Yes. Sharing tips dong bro. Jadi sebagai seorang recruiter itu ya, teman-teman tuh harus punya apa lagi selain technical skills ya bro. Silakan bro. Kalau commonly sekarang ngelihat teman-teman ya, dalam artian kalau saya sendiri melihat orang itu bagus atau tidak ya, bagus atau tidak saat dipanggil interview, tips-tipsnya mungkin satu hal ya, datanglah on time seperti itu. Datanglah on time seperti itu. Kalaupun mungkin tidak bisa on time, kabari posisi lagi di mana. Kenapa ini sangat penting gitu ya? Kita ngelihat Anda kan buat janji gitu ya. Anda harusnya datang lebih awal. Karena datang lebih awal itu kita banyak untungnya buat kita. Somehow kita ngelihat kondisi perusahaannya bagaimana seperti itu. Kita let's say belum touch up ya, kita touch up dulu begitu ya. Karena kan saat kita datang ini kan mau interview kan kita ngejual diri kita habis-habisan seperti itu. Nah, kalau kita mungkin let's say datang mepet banget ya, user juga kan melihat sebenarnya, sang interview melihat gitu ya. Dan lagi mungkin kalau bisa dibilang kita juga harus persiapkan gitu ya. Ini perusahaan kita harus searching dulu info-infonya bagaimana seperti itu. Basic sih. Cuma commonly even yang beberapa pro begitu ya, ini lupa begitu ya.
ya nggak tahu MNC itu kadang-kadang punya siapa gitu ya. Saya jadi kalau saya harus note aja gitu ya. Ya really nggak tahu MNC punya siapa gitu ya. Nggak tahu, mungkin nggak punya TV atau nggak punya berita ya. Commonly sekarang semua serba digital. Yang which is apa-apa kita sudah bisa akses gitu. Jadi manfaatkan smartphone segala macam itu secara bijak. Nah itu sih kuncinya menurut saya kan. Oke, jadi itu tips untuk teman-teman yang mau datang interview gitu ya, pastikan dulu tuh jangan sampai ngaret gitu ya bro ya. Itu juga sangat mandatory bahwa teman-teman tuh nggak boleh ngaret gitu ya. Yang kedua research teman-teman, jadi juga harus penting tahu perusahaannya itu punya siapa, bisnisnya apa gitu ya bro ya. Terus juga udah berdiri berapa lama, karena itu semua akan jadi pertanyaannya rekruter ya bro. Nah bro gini, tips untuk rekruternya bro sekarang. Jadi kalau Anda sebagai rekruter itu selain teknikal yang di-assess, apalagi bro biasanya? Ini saya balik lagi sebagai seorang headhunter dulu ya. Saya selalu menggunakan metode yang saya pribadi bilang ke diri saya harus cari dengan source sendiri dan hal yang berbeda seperti itu. Berbedanya waktu itu konteks tadi ya, balik dapat seorang marketing director itu mungkin saya nggak pakai source apapun. Tapi waktu itu saya gunakan adalah email perusahaan. Ya. Email perusahaan itu dalam artian mungkin let's say Pak Hendy apa begitu ya. Kita harus searching dulu nih. Let's say di annual report dia ataupun di email mana. Commonly mereka buka rekrutmen ya. Pastikan itu ada email yang mungkin sudah terstruktur gitu ya. Asal dia let's say 2 nama gitu seperti saya Ahmad Mawardi begitu ya. Ya pasti saya harus searching dan send ke email itu. Isi emailnya adalah ya let's say commonly kalau seorang headhunter kontak kita kan ya seperti itu. Nah kita email seperti itu. Tahu dia terima email atau tidak. Biasanya kan kalau emailnya nggak masuk balik ke kita kan. Balik kan. Dia balik. Makanya saya biasanya coba 3-4 kali. Ada beberapa mungkin kan ada yang mungkin pakai cuma nama depan A titik Mawardi. A. Nah segala macam seperti itu. Saya coba beberapa kemungkinan. Ini berhasil. Dan lucky me at the time memang itu berhasil. Beliau kasih nomornya dan saya telepon. Atau metode kedua adalah saya selalu memberanikan diri untuk telepon ke kantornya langsung. Tapi dengan cara kita bilang kalau dia banyak cabangnya, dari cabang ini saya karyawan baru untuk mencari orang ini. Atau saya mungkin searching juga nama pimpinan cabang di cabang itu siapa. Jadi saya pakai nama bapak itu untuk masuk ke sana, ke resepsionisnya. Bilang aja, oh nggak ada nomor telepon ini, kita minta extensionnya. Dapat, commonly dapat, dan itu berhasil saat kita telepon ke sana. Kita lakukan langsung kenalan diri, let's say dari PT ini, perusahaan ini, dari recruiter segala macam, dari headhunter, pasti mereka akan sangat welcome seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah selalu cari usaha dan gunakan metode lain. Dan yang paling penting itu adalah networking kita. Networking sangat penting bagi seorang recruiter ya. Jadi jangan cuma hanya berdasarkan database di PC, di laptop atau secara on LinkedIn. Networking ini pentingnya apa? Dalam artian memang kita sudah tahu database ada di LinkedIn. Tapi kan kita akan verifikasi sebelum kirim ke user atau mungkin ke sisi klien kita. Mereka bagus atau tidak itu kan karena referensi cek kita dengan beberapa networking kita. Nah, itu yang bisa digunakan sih menurut saya. Jadi jangan cuma jadi recruiter yang mungkin cuma dapat database itu aja. Dan selalu lakukan ref check terhadap apapun CV ataupun segala macam yang datang ke kita. Karena kita nggak tahu. Balik lagi ya, susah aja dulu di awal, nanti enaknya nanti. Jangan melegalkan semuanya, tapi nanti di akhirnya kita susah. Itu sih. Jadi backfire ya? Backfire buat kita. So jadi teman-teman tuh untuk recruiter gitu ya, tips dari Bro Ahmad adalah ketika Anda dalam proses merekrut seseorang gitu ya, teman-teman juga harus bisa kreatif. Jadi kadang-kadang kan kita bisa menemukan deadlock gitu ya untuk sebuah posisi yang sulit gitu ya bro. Jadi Anda harus kreatif teman-teman ya. Harus bisa gunakan ya tadi yang Bro Ahmad sharing gitu kan. Bisa coba telepon, bisa coba kirim email gitu ya. Nah yang kedua adalah networking teman-teman. Jadi penting banget khususnya apalagi di recruiter kan ya. Tadi bro juga bilang ya bahwa HR ya itu aja orangnya. Dunia itu sempit gitu teman-teman. Nah terakhir bro, pertanyaannya nih. Untuk ke depan. Bro sendiri ngelihat tantangan bagi employer maupun employee itu ke depan seperti apa sih bro? Honestly speaking, ini udah mulai ya dalam artian kita agak cukup kesulitan, bukan kesulitan yang sangat-sangat umum tapi ya dalam artian untuk seorang pelamar biasanya ya tantangannya mungkin ke depan bagaimana caranya mereka harus memang
mengerti kebutuhan dari sisi user. Itu common mungkin ya dari dulu. Tapi hal ini yang mungkin harus kita selalu galakkan begitu ya. Dalam artian kebutuhan itu apa sih? Sebenarnya lebih ke arah soft skill-nya dulu begitu ya. Terutama teman-teman yang mungkin baru lulus seperti itu. Ya, kalau kita bisa lihat mungkin ya saingan mereka nggak cuma dari universitas itu, akan tetapi dari semua daerah, even secara nasional begitu ya. Sebenarnya kan kita lihat adalah secara soft skill-nya itu bagaimana dulu begitu ya. Soft skill-nya Anda ini match nggak dengan kebutuhan kita. Terkadang mereka hanya apply semua posisi kan Kak. Biasanya kalau ada di job portal segala macam, tapi mereka lupa esensi yang terpenting itu kita sebenarnya butuh apa dalam job qualification yang kita post begitu ya. Nah, ini jangan sampai sebenarnya teman-teman lupa terhadap esensi yang kita cari sebenarnya itu. Nah, kalau terkait tantangan kita sebagai perusahaan, ya commonly sekarang kita memang kalau kita bisa bilang talent war lah ya, seperti it's common dari dulu sebenarnya sampai sekarang. Bagaimana caranya kita memang memberikan atau mencari talent yang terbaik di market. Ya kita juga nggak mau dong perusahaan kita dalam artian kita carikan yang biasa-biasa aja seperti itu. Nah, hal ini yang mungkin jadi PR tersendiri bagi sisi perusahaan. Bagaimana cara mereka juga membranding, memberikan hal-hal yang memang ya memanjakan dari sisi perusahaannya juga untuk karyawan seperti itu ya. Karena mau nggak mau kan orang yang bertahan lama pastinya tentunya mungkin ada sesuatu yang ada di perusahaan itu. Memang nggak mesti secara package ya, dalam artian belum tentu package bagus ya, tapi secara faktor dari perusahaan juga, let's say bosnya, environment perusahaan, nah itu bagaimana ya itu harus di manage secara basic ya. So that's why kita memang butuh sebenarnya culture spesialis biasanya ada di perusahaan gitu ya, service quality-nya bagaimana seperti itu. Nah ini yang akan jadi tantangan ke depannya seperti itu. Saat memang semuanya sudah terpenuhi, nah bagaimana nih di dalamnya bagaimana seperti itu. Jadi how to maintain your talent ya bro. How to maintain your talent. Seperti itu. Bro, thank you banyak sharingnya. Sama-sama. Sangat menarik. Sukses terus bro untuk depannya. Oke teman-teman, tadi sudah dengar tuh ya sharingnya dari Bro Ahmad gitu ya, bahwa dunia rekrutmen ya kurang lebih seperti itulah, khususnya di industri banking gitu teman-teman. Nah episode kali ini sudah selesai teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan Professional Corner. Bye bye.